Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan presentasi mengenai tugas akhir proyek desain pemrograman. Sebelum memasuki ke slide selanjutnya, kami beranggotakan 5 anggota yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Fadil Safero, dan yang kedua ada Fatur Rizky, yang ketiga ada Mufid Farhan, yang keempat ada Fikri Haikal, dan yang kelima ada Muhammad Madani. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Madani. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada presentasi kali ini ada 3 poin yang akan dibahas serta didemokan. Jadi poin yang pertama yaitu mengenai apa itu non-sneaker. Kemudian yang kedua kita akan menjelaskan juga fitur dari website yang sudah kami buat serta akan mendemokannya. Kemudian yang ketiga kita juga akan menjelaskan timeline dari pengerjaan website ini. Baik, selanjutnya. Yang pertama mungkin belum ada yang tahu apa itu non-sneaker. Jadi non-sneaker itu ide kami berlima untuk menciptakan website. Tapi pada saat kita berdiskusi bersama, kita bingung hal apa yang akan kami jadikan untuk websitenya gitu. Muncullah ide dari salah satu anggota kami bahwa lebih baik membuat website untuk menjual produk sepatu gitu, yang dalam bahasa Inggrisnya mungkin biasa kita sebut dengan sneakers. Kemudian nggak sampai di situ saja, salah satu dari anggota kami yang lainnya juga mengusulkan sebuah kata nine yang berarti yang memiliki arti itu dari kelompok 9 gitu. Nah, atas ide tersebutlah muncul sebuah kata nine sneaker yang saat ini yang kami jadikan website dan menjual produk-produk sneakers atau sepatu. Selanjutnya, jadi ada fitur yang pertama yang akan saya jelaskan di sini, yaitu ada fitur login dan juga register. Jadi mengenai apa itu login dan register, login atau register itu merupakan proses pintu masuk dalam hal keamanan komputer, yakni berupa proses pintu masuk bagi user atau pengguna untuk mengakses ke dalam sistem komputer. Nah, login yang dimaksudkan ini mengakses untuk mengatur proses identifikasi. Jadi, proses login pada web sneakers ini terdiri dari username dan juga password. Username atau email dan juga password. Jadi, ketika pengguna sudah melakukan register, kemudian setelah melakukan register, dia akan login dan akan masuk ke sistem komputernya. Selanjutnya, setelah melakukan login dan juga register, ada yang namanya fitur akun detail. Jadi akun detail ini akun yang merupakan rincian dari user pengguna. Akun inilah yang digunakan oleh user untuk melakukan misalnya transaksi atau mengakses website ini gitu. Nah, akun detail ini antara lain terdapat nama, kemudian ada juga email, phone number, dan juga alamat pengguna atau user, dan juga masih ada yang lainnya. Oke, kita lanjut untuk mendemokannya. Ya, silakan. Yang pertama kita masuk ke loginnya di register. Nah, di kolom register ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Yang kolom pertama adalah full name. Full name kita isi Fikri Haikal. Dan emailnya haikal@gmail.com. Dan passwordnya 123. Dan nomor teleponnya itu 08 12 34
56 78 910. Nah, di alamatnya kita masukin Kafling Taman Wisata. Oke, jika sudah kita sign up. Nah, jika berhasil nanti ada muncul pesan register sukses. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, di halaman login kita masukkan email yang tadi kita daftar, yaitu haikal@gmail.com dan passwordnya 123. Lalu sign. Nah, kalau sudah berhasil login, masuk lagi ke akunnya. Nah, di dalam akun ada akun details. Nah, di dalam akun details ini adalah yang kita masukkan saat kita daftar tadi, yaitu nama Fikri Haikal, email haikal@gmail.com, dan nomor telepon 081234567810, dan alamatnya adalah Kafling Taman Wisata. Oke, setelah kita menjelaskan tadi account details-nya, setelah itu kita pencet logout. Nah, sudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu kita memiliki fitur yang namanya katalog. Jadi katalog ini apa? Jadi katalog itu sebuah daftar koleksi dokumentasi dari sebuah produk yang sudah disusun untuk memberikan sekian banyak sekali pilihan kepada user pengguna, dan juga dapat memberikan tampilan yang menarik untuk websitenya, sehingga user itu merasa nyaman dan juga mungkin akan ada feedback yang lebih dari pengguna. Kemudian fungsi dari katalognya itu seperti apa? Nah, jadi fungsi katalognya itu bisa digunakan untuk memasarkan dan juga menawarkan produk. Kemudian bisa juga sebagai sarana untuk media promosi yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, tidak hanya itu, katalog ini juga dapat menghemat biaya produksi bagi para pengusaha atau wirausaha. Dan juga masih banyak banget fungsi dari katalog yang lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, di fitur selanjutnya ada yang namanya detail produk. Jadi detail produk ini lebih mengarah kepada rincian atau detail dari setiap produk yang tersedia pada katalog. Jadi semua yang ada di katalog, dokumentasi produk yang ada di setiap katalog, ketika kita klik itu terdapat banyak sekali rincian atau detail-detail dari setiap produknya. Nah, rincian detailnya itu apa saja? Nah, jadi rincian detail produknya itu antara lain seperti kayak yang biasa kita lihat di website-website lainnya, itu seperti nama merek produk, kemudian harga produknya, ukurannya, warna produknya, dan juga deskripsi dari produknya, sehingga memberikan banyak sekali pilihan untuk para pengguna atau para usernya. Oke, jadi kita langsung saja demokan untuk websitenya, silahkan. Jadi di sini saya akan demokan tentang katalog. Di sini sudah ada katalog yang berisikan ada men kids. Di sini langsung kita lihat detail barangnya. Jadi di sini ada nama produknya, ada harga produknya, ada gambar produknya, dan ada harga detail barangnya. Di sini juga ada ukuran size-nya juga, dan di sini terdapat juga warna-warna yang terdapat pada barang tersebut. Sekian. Oke, baik, untuk selanjutnya. Ya, jadi untuk selanjutnya itu ada yang istilahnya atau fitur yang dinamakan dengan your cart atau list order. Nah, jadi list order ini merupakan list yang akan
diorder oleh pengguna. Jadi fitur ini dapat di check out secara langsung oleh pengguna atau user atau dapat dilakukan check out-nya kapanpun sesuka penggunanya. Misal kita sudah melis ordernya, kita bisa dapat check out-nya 1 minggu setelahnya. Jadi fitur ini sangat membantu untuk para pengguna kapanpun untuk melakukan check out itu bisa saja. Dan kemudian manfaatnya, list order ini dapat membantu pengguna untuk sementara waktu menyimpan produk yang akan dibeli dan membayarnya kemudian hari. Jadi di sini kita langsung ke shop. Nah, lalu habis itu kita pilih yang Adidas Supernova yang paling pertama. Dan lalu kita pilih ukuran size ukuran 38. Nah, dan warnanya itu warna red. Dan langsung kita add to chart. Nah, di sini add to chart juga ada. Lalu kita langsung ke select payment PayPal, dan langsung kita proses to checkout. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ada yang namanya dashboard admin. Nah, dashboard admin ini digunakan oleh ibarat kata kita sebut dengan pengusahanya. Nah, jadi di dalam fitur dashboard admin ini, pemilik atau pengusaha atau owner itu memiliki semua data-data dari customer list, kemudian produk listnya, kemudian list order dari customernya. Jadi kayak ibarat kata dashboard admin ini definisinya itu kumpulan informasi semua produk dan juga semua pelanggan yang ada di websitenya. Nah, fitur dashboard admin ini antara lain seperti bisa untuk melakukan menambahkan produk, kemudian melihat list semua produk yang sudah dipasarkan di website, kemudian kita juga bisa melakukan edit produk ketika ada produk-produk terbaru yang ingin dijual, kemudian kita juga bisa dapat melakukan hapus produk dan juga hapus customer ketika misal produk itu sudah terlalu lama atau customer itu sudah tidak menjadi langganan di websitenya. Dan masih banyak sekali fitur-fitur yang ada di dashboard admin ini. Nah, kemudian kita bisa demokan untuk dashboard admin dan juga your chart-nya. Ya, jadi di sini saya akan mendemokan untuk bagian admin Nine Sneakers-nya. Pertama yang kita lakukan yaitu login. Kemudian masuk ke menu dashboard. Selanjutnya di sini ada bagian customer list. Di bagian ini kita bisa melihat user-user yang sudah mendaftar ke website kita. Di menu ini kita bisa menghapus user. Misal kita coba menghapus user keempat. User keempat sudah terhapus. Selanjutnya di sini juga ada menu produk. Di sini kita bisa melihat bagian product list yang dijual ke dalam toko Nine Sneakers. Nah, di sini kita bisa melakukan pertama di sini ada delete data dan edit. Kita coba dulu. Yang pertama menghapus produk. Nah, produk sudah terhapus. Selanjutnya kita coba untuk edit. Nah, di sini kita mengedit, misal mengedit harganya. Kemudian setelah itu kita bisa simpan.
Nah, di sini juga ada menu untuk menambahkan produk. Nah, jadi yang produk yang akan saya tambahkan di sini misalnya namanya brand Converse. Selanjutnya produk name-nya kategori, misalnya men. Untuk harganya 1 juta. Selanjutnya untuk quantity produknya, misal ada 18. Sini untuk deskripsinya. Nah, untuk menambahkan gambar bisa kita lakukan di sini. Selanjutnya klik submit. Maka kita cek data yang sudah kita input tadi. Sudah masuk di sini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Tapi saya akan logout dulu. Nah, baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Madani. Oke, baik. Jadi untuk timeline pengerjaannya, kita ada 5 tahap untuk melakukan pengerjaan pada website ini. Jadi website ini pada pertama kali dibuat itu kita mulai semuanya pada tanggal 4 Juni 2022. Nah, pada tanggal ini kita menentukan desain websitenya. Maksudnya kita menentukan desain website itu apakah ada yang berubah atau tidak berubah sesuai yang sudah kami sepakati. Kemudian di tanggal 6 Juninya kita memulai untuk progres pemrograman API yang sudah ditentukan oleh pengajar dosen. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2022 kita lanjut untuk progres pemrograman pada back-end dan juga pemrograman pada API-nya. Nah, setelah itu semua sudah selesai, kita lanjut lagi di tanggal 8 Juni 2022. Kita melakukan progres untuk merapikan semua detail-detail dari fitur yang sudah kami buat dan juga detail-detail dari desain website yang sudah kami buat. Mulai dari gambarnya, kemudian rincian-rincian produknya, harganya, segala macam itu kami lakukan pada tanggal 8 Juni 2022. Kemudian di hari terakhir di tanggal 9 Juni 2022 di saat kami merekod video ini, progres yang kami lakukan itu kita melakukan deployment dan juga membuat video presentasi untuk menjelaskan hasil pengerjaan kami mulai dari fitur, kemudian apa itu NameSneaker, kemudian juga termasuk yang sedang dijelaskan ini mengenai timeline pengerjaannya dan juga melakukan pengumpulan untuk pengerjaan web yang sudah kami lakukan. Baik, selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu saja presentasi dan juga demo website yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.